dengan pemeriksaan CCTV dan pemeriksaan penglihatan pada lansia. Simak video saya berikut ini. Komunikasi. Menurut James F. Stoner, komunikasi adalah proses di mana seseorang berusaha memberikan pengertian dengan cara pemindahan pesan. Menurut John R. Schermerhorn, CS, komunikasi diartikan sebagai proses antar pribadi dalam mengirim dan menerima simbol-simbol yang berarti bagi kepentingan mereka. Komunikasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu interpersonal communication atau komunikasi antar pribadi, yakni pertukaran informasi serta pemindahan pengertian antara dua orang atau lebih dalam satu kelompok. Yang kedua, ada organizational communication, pembicara secara sistematis memberikan informasi dan memindahkan pengertian kepada orang banyak atau organisasi atau lembaga. Istilah komunikasi. Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata communicatio atau komunis yang berarti sama atau sama maknanya. Pengertian bersama dengan maksud untuk mengubah pikiran, sikap, perilaku penerima atau komunikan dan melaksanakan apa yang diinginkan oleh komunikator. Secara garis besar, komunikasi adalah penyampaian informasi atau pengertian dari seseorang kepada orang lain. Proses komunikasi. Proses terjadinya komunikasi mencakup dalam beberapa unsur. Ada sumber atau komunikator, ada pesan, ada saluran, ada komunikan atau penerima pesan, dan ada hasil proses komunikasi. Assalamualaikum Mbak, selamat siang. Di sini saya perawat Reni Harapangesti dari ruang anggrek yang bekerja pada pukul 2 siang sampai jam 8 malam. Saya akan melakukan tindakan pemeriksaan tanda-tanda vital pada Mbak. Sebelumnya Mbak bisa menyebutkan nama dan umur Mbak. Nama saya Sunarto, umur 81. Baik, saya akan lihat gelang identitas pada Mbak. Nama Haji Sunarto, umur 81 tahun. Di sini saya akan melakukan pengecekan suhu, tekanan darah, nadi, dan pernapasan pada Mbak. Apakah saya bisa mulai sekarang? Siap. Baik, sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Mbak.
apa? Didapatkan nadi 80 kali per menit, nafas 28 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, dan tekanan darah 130 per 80 mmHg. Normal semua ya Mbak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Mbak. Kalau ada apa-apa bisa menghubungi saya di ruang perawat atau bisa menghubungi lewat saudara biar bisa ketemu saya lagi. Terima kasih Mbak, selamat siang, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada pemeriksaan penglihatan. Mbak, apakah bisa membaca tulisan ini? Bisa. Kata Mbak bisa membaca tulisan ini. Berarti Mbak masih penglihatan normal. Usia Mbak seharusnya harus memakai kacamata atau memakai alat penglihatan yang lain. Tetapi Mbak bisa membaca secara normal ya Mbak. Alhamdulillah. Coba baca Mbak. Sumber adalah penyampaian pesan dalam memperkuat besar pesan itu sendiri. Sumber orang, lembaga, buku, dan lain-lain. Komunikator dapat berupa individu yang berbicara, menulis kelompok orang, organisasi komunikasi seperti surat kabar, radio, televisi, film, dan sebagainya. Terkadang komunikator berganti sebagai komunikan dan sebaliknya. Baik, saya telah membantu membaca beberapa tulisan yang ada pada catatan saya. Ternyata Mbak sudah lumayan berkata-kata sehingga kita harus membantu supaya penglihatan dalam membaca itu terasa normal. Terima kasih ya Mbak. Ya, Ini dulu. Pusat gangguan sensorik. Impuls sensorik diterima oleh ujung-ujung saraf dalam kulit, melintasi serabut saraf dendron. Impuls sel sensorik dapat dalam ganglion akar posterior dan kemudian melalui akson sel-sel sumsum tulang belakang atau oblongata. Lantas naik menuju sebuah nukleus dalam medula oblongata dan akhirnya dikirimkan ke otak, serabut saraf yang bergerak dan dari berbagai macam otak. Sistem saraf harus mampu menginterpretasikan informasi agar tubuh dapat bergerak secara aktif sesuai kebutuhan. Tapi ada kalanya sensorik di tubuh anak mengalami gangguan. Pada umumnya, sensorik dasar manusia terdiri dari peradaban, pendengaran, penciuman, penglihatan, pengecapan, dan gerak antar sendi dan keseimbangan. Nah, tadi adalah saya sudah melakukan pusat gangguan sensori pada penglihatan.
Adapun pada pendengaran, namun kali ini saya mengambil penglihatan saja. Syarat-syarat perawat dalam komunikasi pada klien dengan gangguan sensorik, yaitu adanya kesiapan, kesungguhan, ketulusan, kepercayaan diri, ketenangan, keramahan, dan kesederhanaan. Tujuan dari komunikasi yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama, satu, agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. Dengan adanya definisi komunikasi di atas, maka akan menghindarkan diri dari kesalahpahaman. Dua, agar mampu memahami maksud perkataan orang lain. Yang ketiga, agar ide, gagasan, maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang lain, terutama dalam hal rapat tertentu. Yang keempat, penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu, misalnya kegiatan kerja bakti, sosialisasi, dan sebagainya. Fungsi komunikasi. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, sebagai penyemangat pendapat agar dapat diterima oleh orang lain. Yang ketiga, sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Yang keempat, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dan sesuatu hal. Jadi, melalui komunikasi kita nantinya akan menambah sesuatu yang lebih luas. Yang kelima, ada pengisi sebagai pengisi acara. Sebagai pengisi acara, yang kelima, pengisi waktu luang. Misalnya, dengan berbicara melalui via telepon, via WhatsApp, atau via internet yang lainnya, video call, dan sebagainya. Yang keenam, sebagai cara untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain. Biasanya komunikasi semacam ini banyak mengundang unsur-unsur perawat. Yang ketujuh, untuk dapat mengenali diri sendiri. Yang kedelapan, orang mengurangi rasa gangguannya dengan melalui komunikasi. Yang kesembilan, untuk selalu menjalin hubungan baik dengan orang lain. Dan yang kesepuluh, untuk mempelajari sesuatu situasi yang sedang terjadi di masyarakat. Macam-macam komunikasi. Yang pertama, komunikasi berdasarkan penyampaian, yaitu ada lisan. Komunikasi secara lisan dimaknai sebagai jenis komunikasi yang terjadi secara langsung tanpa ada batasan jarak. Misalnya dalam suatu rapat, wawancara, maupun percakapan biasa. Adapun tulisan komunikasi secara tertulis merupakan jenis media komunikasi yang penyampaiannya dilakukan dalam bentuk tulisan. Misalnya naskah, spanduk, undangan, dan sebagainya. Yang kedua, ada komunikasi berdasarkan tujuan. Jika ditinjau berdasarkan tujuan, komunikasi dapat dikategorikan berbagai macam. Komunikasi berdasarkan tujuan misalnya pemberian saran, pidato, perintah, ceramah, maupun wawancara. Yang ketiga, komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Ada internal dan eksternal. Internal yaitu komunikasi yang merupakan jenis komunikasi yang terjadi dalam ruang lingkup organisasi maupun perusahaan. Contohnya, interaksi antar individu yang ada dalam ruang lingkup tersebut. Komunikasi internal bisa berupa komunikasi vertikal, horizontal, maupun diagonal. Adapun komunikasi eksternal yaitu komunikasi yang terjalin antar organisasi maupun masyarakat dalam berbagai macam bentuk. Misalnya, referensi, pameran, publikasi, siaran televisi, maupun sebagainya. Yang keempat, ada komunikasi berdasarkan aliran. Komunikasi satu arah, yakni komunikasi yang berasal dari satu pihak saja. Komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang mempunyai sifat saling memberikan timbal balik. Komunikasi ke bawah, yakni komunikasi dari atasan dengan bawahan. Yang ketiga, komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang berasal dari seorang bawahan kepada atasan. Yang terakhir, komunikasi ke samping, yakni komunikasi yang terjalin di antara beberapa orang pada kedudukan setara. Dalam berinteraksi dengan orang lain, Anda perlu memahami seperti apa pengertian komunikasi secara umum.
penting demi senantiasa menjaga hubungan yang cukup baik. Selain itu, komunikasi penting guna menghindarkan diri dari kesalahpahaman. Salah satu media yang bisa digunakan untuk komunikasi adalah blog, internet, HP, televisi, dan sebagainya. Apa yang dimaksud sensori? Pengertian sensori yaitu kecakapan atau kemampuan sensorik. Kemampuan sensorik merupakan suatu keterampilan yang berhubungan dengan fungsi pada semua indera di dalam tubuh. Sementara sel saraf sensori sendiri ialah sebuah sel saraf yang berguna untuk menerima rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan yaitu panca indera. Sikap perawat dalam komunikasi: berhadapan, menghadap pasien dengan jujur dan terbuka, yaitu sikap tubuh dan wajah menghadap ke pasien. Artinya dari posisi ini adalah saya siap membantu pasien, saya siap membantu Anda, mempertahankan kontak mata. Kontak mata menunjukkan bahwa perawat mendengar dan memperhatikan pasien. Komunikasi dalam keperawatan merupakan proses untuk menciptakan hubungan antara perawat dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya untuk mengenal kebutuhan pasien dan menentukan rencana, tindakan, serta kerjasama dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Komunikasi memegang peranan sangat penting dalam pelayanan keperawatan karena komunikasi merupakan kegiatan mutlak dan menentukan bagi hubungan atau interaksi perawat dan pasien dalam menjunjung kesembuhan pasien. Cara perawat membangun hubungan, bina hubungan saling percaya dengan pasien. Yang pertama, sapa klien dengan ramah baik, verbal maupun non-verbal. Yang kedua, perkenalkan diri dengan sopan. Yang ketiga, tanyakan nama lengkap klien dan nama panggilan yang disukai. Yang keempat, jelaskan tujuan pertemuan dengan pasien. Dan yang kelima, jujur dan menepati janji pada pasien. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada orang dewasa. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya perawat Chandra Lokasi yang berdiri di ruangan ini dari pukul 2 siang sampai jam 8 malam. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan
Terima kasih.